Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file client 4305 data dan hasil. Nah, ini nanti dibuka. Nah, di sini ada data. Data ini sebelum kita olah, kita buat formatnya menjadi CSV karena nanti format CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kemudian nanti ke depannya di sini ada beberapa pengujian ya. Jadi PLS algorithm 1, PLS algorithm 2, blindfolding dan bootstrapping. Nah, kenapa PLS algoritmnya ada dua? Jadi yang pertama itu ini ya. Jadi yang pertama itu adalah uji validitas reliabilitas auto model yang pertama ini ya, yang full model ini. Jadi validitas reliabilitas. Nah, di sini tujuannya adalah mengeliminasi loading yang di bawah 0,70. Nah, ini ya, nanti yang di bawah 0,70 ini kita eliminasi. Nah, kemudian untuk yang model 2 ini adalah model finalnya. Jadi ini juga sama, ada validitas reliabilitas dari modelnya, kemudian HTMT dan seterusnya ya, sampai dengan ke uji hipotesis. Jadi untuk uji hipotesis kita menggunakan model PLS algorithm yang kedua seperti itu. Nah, untuk pengujiannya seperti ini. Jadi data ini kita buat dulu formatnya menjadi CSV. Caranya seperti ini, kita copy ya. Jadi dari CC1, KPB5 dan ini datanya seperti ini. Kita copy. Kemudian kita buat file baru, file. Nah, ini blank workbook. Klik kanan, kita paste seperti ini. Kita hapus kuesionernya. Nah, lalu setelah itu kita save ya, file, save as, browse. Nah, untuk name ini bebas, kita contoh VSV seperti CSV. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terpenting ya. Kemudian save as type, kita klik, kita ganti formatnya gini, CSV UTF 8. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah CSV yang sudah saya buat, jadi nanti bisa menggunakan file yang ini saja. Namun seperti itu untuk cara membuat CSV-nya. Ini kita bisa close terlebih dahulu. Nah, setelah file CSV terbentuk, kayak gini ya, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kita yang pertama kita lakukan adalah ini ya, klik new project, kemudian name, ini bebas, ini. Lalu kita klik create, kemudian ini ya, import data file. Nah, ini kita klik, kita masukkan CSV yang tadi kita buat. Ini kita klik, lalu klik ini open, klik import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back, kemudian ini ya, kita create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian model name ini kita tulisnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompok variabelnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi CC1 kita klik dulu CC1, kemudian tekan shift, kita klik CC5. Nah, kita blok seperti ini, kita tarik enter. Seperti ini ya. Nanti diberi nama, yang penting kita masukkan dulu datanya. Lalu kita beri nama. Nah, ini tinggal double klik seperti ini ya, paste, apply. Juga double klik.
Nah, lalu kita buat modelnya seperti ini ya, sesuai dengan hipotesis yang ada. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kita bisa merubah posisi ini, posisi variable construct yang kuning ini ya, dengan mengklik tombol indikator. Nah, ini ada arah panahnya, nanti tinggal diklik saja, nanti akan berpindah sesuai dengan arah panahnya. Seperti ini, kita rapikan dulu. Nah, lalu kita hubungkan dengan ini ya, menu connect. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian bisa kita save. Nah, ini adalah PLS algorithm atau model yang pertama. Oke, selanjutnya adalah karena ini ada dua model, kita buat dua ya untuk persiapan. Nah, ini contoh, klik kanan, kita buat duplikatnya, duplicate. Nah, ini untuk yang eliminasi. Ini kan ada yang tidak valid, jadi harus kita eliminasi. Nah, kita eliminasinya di sini supaya mudah. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke yang ini, yang model awal. Nah, yang pertama dilakukan ini ya, pengujian PLS algorithm untuk outer model yang pertama. Caranya, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi ini adalah outer model yang pertama, modelnya seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat outer loadingnya terlebih dahulu, kita klik outer loading. Nah, ini masih ada indikator yang merah seperti ini, jadi yang merah ini nanti kita eliminasi. Nah, eliminasi itu sesuai dengan urutannya, jadi yang kita eliminasi nanti yang terkecil terlebih dahulu ya. Contohnya ini, yang terkecil di sini adalah MS3. Nah, ini ya, nanti kita eliminasi terus sampai dengan semuanya ini hijau atau di atas 0,7. Dan untuk validitas variabel construct, dan untuk latennya kita lihat di sini construct, reliability, dan validity. Nah, untuk reliabilitas untuk variabel laten kita lihat di sini. Nah, Crobak Alpha dan composite reliability ya, untuk reliabilitasnya. Nah, ini nilainya itu harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7, dapat dikatakan reliable. Kemudian untuk validitas variabel laten kita lihat dari AVE ini. Nah, AVE ini minimal adalah nilainya 5. Nah, ini sudah di atas 5 seluruhnya, maka untuk yang variabel latennya ini seluruhnya dapat dikatakan valid dan reliable. Namun untuk di konstruknya ini masih ada yang merah. Nah, ini harus kita eliminasi seperti itu ya. Dan untuk hasil ini kita bisa save. Nah, ada dua cara untuk meng-save-nya, yaitu yang pertama kita lakukan save di aplikasi Smart PLS nya, kemudian kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam Smart PLS kita tinggal klik ini save ya, save. Nah, kita ganti di sini namanya untuk PLS algorithm yang pertama, klik create. Untuk kita save di luar dari aplikasi, nanti hasilnya seperti ini ya, sudah saya buatkan foldernya. Nah, untuk di luar aplikasi caranya ini ya, klik Excel, kemudian export. Nah, ini tinggal kita save seperti ini, kita contoh namanya PLS algorithm 1. Nah, tinggal kita save saja seperti itu. Dan ini berlaku untuk pengujian lainnya, itu sama saja. Nah, oke, selanjutnya kita eliminasi ya. Nah, kita buat model eliminasi ini. Kita ulang dulu pengujiannya. Nah, auto loading. Nah, ini ya. Nah, supaya lebih mudahnya nanti bisa dicatat ini, kita urutkan mana yang terkecil ya. Nah, kita contoh ini MS3, ini kita eliminasi dulu MS3 dan KPB3. MS3 dan KPB3. Nah, ini ya. Nah, kita delete, lalu kita rapikan kembali, kita uji ulang. Nah, ini. Nah, untuk yang tinggal dua ya, KPL5 dan CC3. Kita coba delete KPL5 terlebih dahulu.
Terakhir CC3 kita delete. Jadi kita menghapusnya satu persatu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah oke ya. Nah, ini sudah oke. Jadi seluruhnya sudah dikatakan valid. Nah, ini adalah variable construct yang valid. Kemudian reliability kita lihat ya, sudah valid dan reliable ya untuk variabel latennya. Nah, ini masuk ke pengujian yang kedua yang ini. Nah, ini ya. Hasilnya nanti kita tinggal save ya. Jadi save. Kita lanjutkan untuk pengujiannya. Jadi yang selanjutnya adalah pengujian diskriminan validity HTMT. Nah, HTMT kita lihat nilainya dari sini. Diskriminan validity kita klik. Nah, ini adalah nilai HTMT-nya. Jadi untuk HTMT ini nilainya maksimal adalah 9, namun di sini ada batas toleransi sampai dengan 1 ya, 0,9 sampai dengan 0,1 itu adalah batas toleransinya. Nah, ini masih dalam batas toleransi, masih di bawah 1, maka untuk HTMT ini tidak terjadi masalah atau memenuhi kriteria diskriminan validity dengan asumsi di sini masih dalam batas ini ya, batas toleransi. Nah, kemudian adalah pengujian inner model. Yang pertama kita lakukan adalah collinearity assessment menggunakan nilai VIF, inner VIF. Nah, kita lihat di sini collinearity statistik VIF ya. Kita pilih yang inner model matrix. Nah, ini adalah nilai VIF-nya. Untuk VIF ini nilai maksimalnya adalah 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5 ya, maka tidak terjadi masalah bukti koliniaritas. Kemudian uji coefficient of determination R square atau R kuadrat. Kita lihat nilainya di sini. Nah, ini R square ya, kita klik. Nah, ini nilainya. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Maksudnya seperti ini, kita lihat ini grafik output. Nah, ini ya, nilainya adalah untuk kepercayaan pelanggan 0,570. Jadi ini yang ada nilainya ini hanya yang terkena anak panah. Jadi kalau yang tidak terkena anak panah ini tidak ada nilainya. Nah, di sini 0,570 menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 57,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian untuk yang Z nilainya adalah 0,662 atau 66,2%, dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan Y. Seperti itu. Selanjutnya adalah Q kuadrat atau predictive relevance. Nah, nanti kita lakukan, kita ke sini dulu ke F. Nah, untuk F ini mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara parsial atau secara individu. Jadi X1 terhadap Y, X1 terhadap Z dan seterusnya. Kita peroleh nilainya dari sini, F square. Nah, kita lihat di list supaya lebih mudahnya. Nah, ini ya. Nah, contohnya ini X1 ke Y nilainya adalah 0,163. Nah, kita lihat di sini untuk kriterianya bahwa 0,163 itu memiliki kriteria yang sedang. Itu jadi pengaruhnya X ke Y itu dalam kategori sedang. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Untuk predictive relevance pengujiannya seperti ini. Kita kembali ke modelnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah model yang kedua, kita save dulu ya. Kita save. Untuk Q kuadrat cara pengujiannya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu blend folding, lalu start regulation. Kita lihat di sini cross construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai Q kuadratnya. Jadi Q kuadrat ini nanti kita lihat untuk kriterianya seperti ini ya, di atasnya ini. Nah, kita lihat ini untuk Y nilainya adalah 0,354. Nah, 0,354 ini lebih besar dari 0,35 ya, maka memiliki relevansi prediktif yang besar. Jadi maksud dari relevansi prediktif ini adalah ketika nanti model penelitian ini diulang, nah ini memiliki prediksi yang besar ya, kemungkinan besar nilainya akan sama seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang Z, cara membacanya sama seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, kita kembali ke modelnya ini ya. Nah, untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya.
Nah, kita lihat di sini ya, untuk path coefficient ini merupakan pengaruh langsung ya, hipotesis pengaruh langsung. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang perlu kita perhatikan ada dua nilainya, yaitu original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, untuk original sample, jika ada tanda negatif maka pengaruhnya negatif, tapi jika tidak ada tandanya maka pengaruhnya ini semuanya positif ya. Nah, untuk p-value ini harus lebih kecil dari 0,5 baru dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan atau hipotesis jalurnya ini diterima. Contohnya seperti ini. Jadi untuk konten kreator terhadap kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh positif ya. Ini original sample-nya positif signifikan. Nah, konten kreator ke keputusan pembelian memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Kepercayaan terhadap Z memiliki pengaruh positif signifikan dan seterusnya. Dan untuk hipotesis selanjutnya adalah hipotesis mediasi. Nah, ini saya tambahkan ya, tadinya di modelnya itu yang dikirimkan itu ini ya. Dan ini tidak ada hipotesis mediasi. Nah, ini saya tambahkan, takutnya nanti ditanyakan ya untuk pengaruh mediasinya. Nah, untuk mediasi ini kita lihat nilainya dari sini, dari specific and direct effect. Nah, mediasi ini menunjukkan peran dari variabel Y ya, kepercayaan pelanggan. Jadi konten kreator terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan ini memediasi secara signifikan pengaruh variabel X1 terhadap Z. Seperti itu. Dan begitu juga untuk yang X2. Oke, sekian untuk pengujiannya. Di sini juga sudah saya siapkan lampirannya ya, nanti tinggal di copy saja. Dan untuk pembahasannya nanti sudah sesuai ini. Jadi nanti tinggal urutannya ini tidak usah dirubah ya, ini sudah sesuai. Seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.